Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang insyaallah calon-calon pemimpin dunia. Allahumma amin. Calon presiden, calon orang-orang yang insyaallah nanti menjadi imam-imam yang amanah. Amanah dapat dipercaya, dan insyaallah yang laki-laki adalah calon-calon imam Masjidil Haram, minimal imam masjid nanggone omahe dhewe. Dan insya Allah yang hadir saat ini adalah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Serta moga-moga kita semuanya yang hadir saat ini ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Asy-Syura lebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin. Yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ashghili zalimin bi zalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sunnah wudu. Kemarin kita sudah bahas fardunya wudu. Ada masih ingat niat? Yang kedua membasuh seluruh muka atau wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut atau siku. Hati-hati, seringkali kalau sikut ini hanya bagian sini yang kena, yang bagian belakang tidak kena umum. Maka hati-hati, harus sikutnya yang bagian ini apa ini luar ya, itu harus kena. Lebih aman itu adalah sikut atasnya sikut, lebih aman supaya wudhunya aman. Terus kemudian mengusap sebagian kepala, ya, mengusap bagian kepala, membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Wudhu ini sangat penting. Kalau kalian wudhu dari rumah, bagus, upayakan demikian. Upayakan semua umat Islam, laki-laki perempuan, itu diupayakan wudhu dari rumah. Saya juga demikian.
saya upayakan dari rumah sudah punya wudhu, sehingga kalau ada apa-apa tanda kutip mungkin meninggal dunia dalam keadaan suci. Pak, saya yang haid bagaimana Pak? Apakah masih disunahkan wudhu? Wudhu bagus, senajan wudhunya tidak bisa digunakan sholat. Kenapa Pak? Sebab perempuan sangat mudah yang namanya tanda kutip kelebonan. Maka kalau punya wudhu walaupun haid tidak apa-apa, bagus. Dan itu nanti ada hikmah tersendiri daripada fadilah atau faedah orang itu melaksanakan proses wudhu. Understand? Oke. Yang pertama, sunnahnya wudhu membaca bismillah atau basmalah. Ini penting. Mengucapkan bismillah ini penting. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kanjeng Nabi dawuh, amal perbuatan kalau tidak diawali bismillah itu terputus, kurang barokah. Maka awali apapun dengan baca bismillah. Mau ngajar bismillah, mau pakai sepatu bismillah, mau pakai baju bismillah, pakai kopiah bismillah. Wah, hebat. Maka ada seorang wali perempuan itu setiap ngelakoni apa bismillah. Halo. Hai. Iku ngelakoni apa bismillah. Akhirnya si laki-laki rodok mangkel. Iki bendino ngelakoni apa? Bojoku kok maca bismillah, buka lawan maca bismillah, pakai baju maca bismillah, mesusi maca bismillah, omba-omba maca bismillah, korak-korak maca bismillah. Wes bismillah terus. Akhirnya suatu saat suaminya jengkel. Coba sih bismillah ini hebatnya apa? Kok sampai koyo ngono? Bendino maca bismillah. Akhirnya suatu saat bojone suaminya ini ngetes, Dek, saya punya Mas Dek, saya titip, tolong diamankan. Ketika mau nerima maca bismillahirrahmanirrahim. Nggih Mas, saya siap mengamankan. Masuk di kamar maca bismillahirrahmanirrahim, buka lemari maca bismillahirrahmanirrahim, diwadahi. Waktu itu zaman dulu namanya toples yang black gitu, tahu ya black ya, diwadahi. Sebelum mengambil maca bismillahirrahmanirrahim, dibuka maca bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan maca bismillahirrahmanirrahim, ditaruh maca bismillah. Ternyata si laki-laki tidak hanya pasrah tapi melihat, ya pun sehebatnya bismillah. Akhirnya dilihat suatu saat dikerjai sing namanya istrinya. Betul, di saat istrinya tidur diambil toples tadi yang dari black, dibuang di sumur. Ketika dibuang di sumur, suatu saat besoknya itu ngomong suaminya, Dek, wonten apa Mas, tolong ambilkan emas yang saya titipkan kepada sampean baru sini. Betul, padahal tadi sejenenge bleke umplunge dibuat nang ngene sumur. Ternyata si istri dengan mengucapkan bismillah dan puide itu buka yang namanya lemari, bismillahirrahmanirrahim, toplesnya utuh. Padahal tadi dibuang. Terus kemudian dibuka, dikasihkan pada suaminya. Suaminya kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Mas, yang namanya Mas yang panjenengan titipkan pada saya. Kaget suaminya. Lu kok bisa Dik? Lu saya tidak tahu, tidak ada masalah bagi saya. Saya kan jenengan titipi, tak ambil lagi. Akhirnya ngomong suami, lu Dik, padahal tadi itu beberapa hari yang lalu yang namanya umplung black ini tak buang ke sumur, kok balik?
Istrinya tidak tahu apa-apa karena memang kebiasaan bismillah. Akhirnya matur nang yai. Yai, ini saya punya kejadian ini. Karena yainya yai makrifat, yai ngerti ilmu-ilmu khusus, maka diberitahu, wahai suami, ini sampean pengen ngetes cara jengkel istri sampean adalah baca bismillah terus. Maka di saat panjenengan buang di sumur, itu ketika istri buka lemari sebelum buka yang totalitas, buka semuanya, itu malaikat sudah mengambil yang namanya emas. Padahal mestinya diambil itu kan jono bayune, berarti cek basah. Itu ternyata tidak diambilkan oleh malaikat, ditaruh lagi tempatnya dalam kondisi yang sudah aman tanpa basah. Itulah hebatnya bismillah. Maka jangan meremehkan bismillah. Bismillah itu luar biasa. Maka setiap kondisi apapun ojo lali ngucap no bismillah. Saya mau ngajar seperti ini, itu ngucap bismillah minimal. Ya sebetulnya ada rentetan yang lainnya. Baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, kemudian baca la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala shawaba dan sebagainya. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil kana zaqa. Itu kalau pengen ceramahnya atau nasihatnya itu didengar orang lain, perlu madul nang Gusti Allah, gak ujung nuturi orang juga demikian, madul sih nang Gusti Allah. Ya Rob, saya pengen ngandani nuturi nasihati murid, nasihati anak, nasihati suami istri, madul sih nang Gusti Allah, baru jebret insya Allah nasihati mak jelek. Understand? Yes. Paham itu? Ngono cara. Lho Pak, saya murid ke guru, maca bismillah. Maduna Gusti Allah, ya Rob, kula pengen dialog kali Pak Taji ya Rob. Al-Fatihah, muga-muga atine Pak Taji luluh maca. Sampai di tempat ketemu Pak Taji. Lho, ana apa? Aku ngerti karo ngene to. Nah, itu sing ngandani sapa? Gusti Allah, sing nata Gusti Allah. Saya suwering seperti itu. Ketika saya ketemu madul senang Gusti Allah, ternyata hatinya sudah dibalik sama Gusti Allah. Maka pentingnya madul senang Gusti Allah. Apa madul? Curhat. Baca bismillah. Dan bismillah itu ojo nang lambe to. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Praktekkan itu. Gusti Allah itu Rahman Rahim. Gusti Allah itu kepada siapapun gak pernah ngamuan, gak pernah mencucuan, gak pernah emosian. Ayo berlatih demikian. Maka seringkali sampaikan, hidup harus guyagu. Cek awet nom, awet sehat, insya Allah gak gampang kena penyakit. Tapi nih orang itu mencucuan, ngamuan, cepet elek, cepet tua, cepet mati. Jadi biasa. Loh Pak, orang itu lo menyakiti saya. Loh enak. Kalau ada orang menyakiti, berarti derajat kita naik. Siapapun latih seperti itu. Memang angel, tapi harus dilatih. Ada kondangan, tahu kondangan? Pak, saya ini mau acara kondangan tasyakuran, tapi daripada saya dihina, maka saya datang. Loh, seneng no. Datang ke tempat tasyakuran kok dihina, seneng. Kenapa? Meningkatkan, menaikkan derajat. Untuk apa? Supaya jadi orang sabar. Loh Pak, kok sabar kaya apa toh Pak? Murid-muridku sering melanggar. Iya, melanggar, ditindak, tapi santai saja. Kalau memang anak itu tidak standar untuk naik kelas, tidak usah dinaikkan, supaya tahu menerapkan aturannya ada, tapi santai. Dulu ya. Kalau saya ketemu Pak Aris, kalau area-area yang tidak nurut, sudah di blacklist karena sesuai dengan aturannya ada, tapi santai, guyu, supaya tahu salahnya apa. Sebab kalau kita murid-murid rugi deh, anak ibu. Pertama mau cobis. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Ya, pergelangan ini loh.
membasuh kedua tangan hingga pergelangan, itu dibasuh sambil disela-selai, ya, sambil disela-selai. Kemarin yang praktek wudhu hanya satu yang menurut saya bisa membaca doa-doa saat wudhu. Ada yang paling akhir kemarin yang telat itu baca ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh, kemudian ada tangan, ada itu bagus. Tapi saran saya yang kemarin barangkali hafalkan itu tetap, tapi jangan lupa doanya dari Kanjeng Nabi. Apa? Allahumma firli dzambi wasi'il bidari wabarik li. Amalkan itu. Oke, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Pak, pentingnya apa Pak berkumur? Secara medis orang itu kalau berkumur insya Allah sehat. Sebab berkumur itu berarti ada sela-sela makanan yang perlu dikeluarkan. Bahkan ini nanti kalau perlu memang dijawab sama Taji ya. Orang kalau tidur bangun itu bagusnya minum sebelum sikatan, minum langsung ditelan. Yang bisa jawab adalah Pak Taji. Mungkin ada semacam virus-virus yang perlu dimasukkan ke seluruh tubuh dalam rangka memerangi berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Dan itu memang sunnah demikian. Lupa gak sikatan sih, ini gak biasa sikatan memang yang kayak aneh jijik gitu ya. Tapi itu enggak, ternyata bagus. Dalam ahli kesehatan itu kalau habis tidur langsung minum air, kalau berkumur silakan, tapi langsung ditelan. Baru kemudian kamar mandi, sikatan dan seterusnya. Oke, berkumur. Jadi berkumur itu sehat. Orang yang ahli berkumur insya Allah giginya awet. Di samping itu ya jogo giginya, makane ojo seneng panas, langsung digandeng karo dingin, itu pasti giginya rusak. Jangan. Kanjeng Nabi pun sendiri itu kalau makan dan minum ditunggu sampai yang namanya makanan minuman itu gak panas, minimal hangat. Mangan yang panas itu gak bisa menikmati. Mangan yang panas gak menarik belas. Oh, ya kayak enak dan itu gak bisa menikmati. Maka minimal hangat. Minum yang panas langsung nah apa hilang. Berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Saya dulu yang pernah sampaikan, saya dulu ketika subuh itu seringkali pilek. Terus ketika menerapkan ini, apalagi kemarin ketika corona, itu saya terapkan ini setiap wudhu itu mesti tak masukkan, kecuali nih banyu ini mungkin roto budek, karena ada kan tempat wudhu yang kemudian banyu roto budek ya roto gawani. Maka air-air yang menurut saya jernih saya masukkan itu, keluarkan lagi. Itu ternyata orang yang seperti itu insya Allah gak gampang kena penyakit pilek. Praktekkan itu. Dan orang yang seperti itu rata-rata cerdas. Apa mana sampai teng, tahu ya teng ya, langsung dihirup ke hidung, langsung teng. Wah itu malah cerdas. Otaknya nanti akan hebat. Latih seperti itu. Kalau sudah terbiasa tidak ada masalah. Oke, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, membasahi seluruh kepala. Kepala ini basahi. Jadi ojo mengini toh. Bagusnya adalah dibasahi semuanya. Lupa kalau saya perempuan itu kan akhirnya ambune kerudungi kan gak pada enak. Memang yang laki-laki itu paling bagus demikian. Lupa kopi air kan akhirnya ambun gak enak. Memang. Tapi insya Allah rasakan sendiri, itu akan membuat kepala kita adem. Apa mana jam 12 di saat Pak Guru, Bu Guru menyampaikan materi,
di saat itu panas-panasnya otak ngerjakan tugas, apalagi pas ulangan UTS, UAS, maka kalau wudhu itu langsung gini, ambil air, bagian belakang dicekeli, dilus-lus, ya Allah, sambil bawa doa, Allahumma firli dzambi wasi'ili bidari wa barik li firsi, atau versi Imam Ghazali, Allahumma harim sya'ri wa basari ala nar. Bagus. Kalau memang belok kajian Nabi, Allahumma firli dzambi wasi'ili bidari wa barik li firsi, baca itu dilus-lus, yakin adem, akhirnya gak stres. Anda saya manfaatkan sunnahnya kanjeng Nabi, tidak ada yang jelek, pasti bagus. Cuma salah kita jarang ikut sunnah kanjeng Nabi. Oke, yang keenam, membasuh telinga. Telinga dibasuh, diuteki dhewe. Aja mbok ning dibasuh telinga ngene tok. Wah, ambek telingane dhewe, lulus-lulusan dinikmati. Ya, yakin kalau seringkali demikian, maka telinga kita akan punya pendengaran yang hebat. Bahkan sekarang itu ada penelitian, kalau pengen telinganya itu tidak gampang kena penyakit, telinganya dibeceti dewi. Dibeceti. Menurut ahli kesehatan, Islam sudah mengajarkan duit kuping, duit telinga dipijet lewat wudhu. Lebih hebat Islam daripada ilmu kedokteran yang terbaru itu, dipijeti. Islam dibasuh sampai dilus-lus kuabe, yakin hebat kan? Tapi kita sendiri kadang gak pada percaya ngandelin etika dari ahli kesehatan. Padahal kanjeng Nabi itu sumbernya kesehatan. Cuma kanjeng Nabi gak ngomong dokter Muhammad, mereka. Coba kalau dokter Muhammad kan CC. Oke, yang ke-7, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Tangan ini sela-sela ono, cek gak gampang kena penyakit kulit, cek gak gampang cek gak gampang gudikan bahasa Indonesia apa? Kudis. Ya, kudis. Ya, gak gampang gudikan. Kaki ya gitu, sela-sela ono, cek gak gampang gudikan. Bahkan seringkali sampaikan, kalau tidak pengen kakinya pecah-pecah, maka sela-sela ono pijet ono kaki ini. Yang ke-8, mengusap tengkuk bagian belakang leher tengkuk, itu diusap. Adem nanti rasanya, diusap. Pemana kayak es, mengusap bagian tengkuk leher bagian belakang. Yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kanan sik baru kiri, ojo kiri sik baru kanan. Itu hukumnya makruh. Tetap sah wudunya tapi kurang sempurna. Oke, yang ke 10 meniga-kalikan dalam membasuh. Meniga-kalikan dalam basuh, 3 kali basuhan wajah dan seterusnya, 3 kali. Yang terakhir berapa? 11. Ya, yang terakhir 11, membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu artinya hebat. Cuma sing-sing gak dihayati, gak dimanai. Pertama kan syahadat, kemudian mengakui Gusti Allah, mengakui kanjeng Nabi. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya, kami orang-orang yang ahli tobat, ngaku salah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang-orang yang bersih dohiri, bersih batini. Waj'alni min ibadika sholihin. Jadikan saya orang-orang hambamu yang
soleh di mana ada dalam wudhu. Makanya biasa nih wudhu nih bener, yakin sholat iso khusyuk. Kenapa tidak bisa khusyuk? Oh wudhu nih gak bener, gak dinikmati. Mari wudhu gak dunduk dongo, nih dongo dimaknai, dihayati. Kalau di tempat wudhu kita sudah ada apa bacaannya, plus sudah ada artinya. Boleh ya, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Moga-moga kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, bencana dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga Indonesia selalu ditolong sama Gusti Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, sidik, amanah, tablek, fana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل السماء تنازل عن قولي وفعلي ونياتي أستفي من كل داء ونوره دليل فيا رب باتي بالسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي. Amin ya rabbal. Tadi ada kelewatan satu, saya lupa. Bersih, silakan sih sebelum wudhu. Bismillah, silakan. Ada yang lupa. Oke, jadi ada 12. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.